Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan memaparkan presentasi kami tentang SCC. SCC atau beton memadat mandiri adalah jenis beton inovatif yang mampu mengalir dan memadat di bawah beratnya sendiri tanpa memerlukan getaran eksternal. Definisinya, beton yang memiliki kemampuan untuk mengalir bebas atau membentuk dan memadat sendiri, mengisi setiap sudut, cetakan atau backcasting karena beratnya sendiri, bahkan di area yang padat tulangan tanpa adanya pemisahan butir sekresi yang signifikan. Mekanisme reaksi SCC. Mekanisme SCC menggabungkan hidrasi semen standar dengan modifikasi rheologi atau daya alir yang signifikan, menggunakan superplastik scissor untuk dispersi vertikal dan bahan posolan untuk peningkatan mikrostruktur. Hasilnya adalah beton yang dapat mengalir bebas ke dalam cetakan yang kompleks, memadat sendiri tanpa getaran, dan menghasilkan produk akhir yang homogen dan kuat. Komponen utama dan campuran. Agregat kasar. Proporsi dan ukuran maksimum agregat kasar biasanya lebih kecil daripada beton konvensional. Yang halus, proporsi pasir biasanya lebih tinggi untuk meningkatkan koefisivitas dan kemampuan mengalir. Bahan tambah mineral sering digunakan dalam jumlah besar seperti abu terbang, slag, silika fluem, atau filler kapur untuk meningkatkan koefisivitas dan mengurangi risiko sekresi. Penyebar adonan wajib digunakan untuk mencapai kemampuan mengalir yang tinggi dengan rasio air semen yang rendah. FMA terkadang digunakan untuk meningkatkan ketahanan sekresi atau kekentalan. Karakteristik SCC: kuat tekan tinggi, yang kedua homogenitas, yang ketiga kuat tarik dan lentur, yaitu penambahan bahan tambahan seperti serat fiber pada SCC dapat meningkatkan kuat tarik dan kuat lentur secara signifikan. Terus modulus elastisitas, nilai modulusnya adalah SCC dapat bervariasi tergantung pada campurannya. Misalnya penggunaan fly ash volume tinggi dapat menghasilkan modulus yang lebih kecil dibanding beton normal. Karakteristik durabilitas SCC. Yang pertama, porositas rendah. Proses pemadatan mandiri yang efektif menghasilkan beton dengan porositas atau lubang kecil yang lebih kecil dan lebih kedap. Yang kedua, permeabilitas rendah, memiliki tingkat penyerapan dan permeabilitas yang rendah yang merupakan kunci untuk ketahanan terhadap serangan lingkungan seperti cuaca, serangan sulfat atau klorida di lingkungan laut. Ketahanan terhadap sekresi. Beton SCC dirancang agar tahan terhadap sekresi pemisahan material, bahkan dengan kemampuan alir yang tinggi, memastikan distribusi agregat yang seragam dan kekuatan yang konsisten sehingga meningkatkan durabilitas jangka panjang. Yang keempat, susut yang lebih rendah. SCC umumnya menunjukkan nilai susut yang lebih rendah dibandingkan beton konvensional, yang mengurangi risiko retak dini dan meningkatkan integritas struktural. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari Saudara Gilbert. Nah, selanjutnya keunggulan self-compacting concrete. Nah, yang pertama itu kemampuan mengalir atau filling ability. Yaitu kemampuan untuk mengalir dan mengisi seluruh cetakan backcasting hanya dengan beratnya sendiri. Selanjutnya kemampuan melewati passing ability atau kemampuan untuk melewati celah-celah sempit, misalnya tulangan yang padat tanpa hambatan atau penyumbatan. Nah, selanjutnya ketahanan segregasi atau segregation resistant, yaitu kemampuan untuk mempertahankan komposisi homogennya selama transportasi atau pengecoran tanpa pemisahan material. Selanjutnya, standar nasional Indonesia terkait self-compacting concrete. Yang pertama itu SNI 8783 2018, tata cara pengujian beton memadat mandiri atau self-compacting concrete dalam keadaan segar, yaitu untuk cakupannya, standar ini menetapkan prosedur pengujian untuk mengukur 3 sifat utama self-compacting concrete segar: kemampuan mengalir, kemampuan melewati, dan ketahanan segregasi. Nah, selanjutnya metode pengujian utama, yaitu
uji aliran selam atau selam flow test, yaitu mengukur kemampuan mengalir diameter penyebaran beton. Selanjutnya uji jeering, yaitu mengukur kemampuan melewati. Selanjutnya uji L-box, yaitu mengukur kemampuan mengisi dan melewati hambatan. Dan yang terakhir uji V-funnel, yaitu mengukur kekentalan dan kecepatan mengalir. Nah, selanjutnya SNI 7656 2010, tata cara pemilihan campur normal beton berat dan beton massa. Nah, SNI ini juga dapat digunakan sebagai acuan umum untuk proporsi bahan. Selanjutnya keuntungan self-compacting concrete. Yang pertama, untuk kualitasnya yaitu permukaan akhir superior homogenitas dan kekuatan struktur yang lebih baik karena kepadatan yang tinggi. Nah, selanjutnya konstruksi. Nah, untuk pengecoran lebih cepat, tidak memerlukan getaran, hemat tenaga kerja, dan mengurangi kebisingan di lokasi. Nah, pada keberlanjutan yaitu sering menggunakan lebih banyak bahan tambahan mineral atau FTM yang dapat mengurangi jejak karbon beton. Selanjutnya tantangan self-compacting concrete pada campuran, yaitu desain campuran sangat sensitif, memerlukan kontrol kualitas bahan baku dan batching yang ketat. Untuk biaya bahan baku terutama superplasticizer dan PMA cenderung lebih tinggi daripada beton konvensional. Nah, pada pengujian yaitu membutuhkan pengujian di lapangan yang ketat dan prosedur yang benar sesuai SNI untuk memastikan properti segar terpenuhi sebelum pengecoran. Selanjutnya, contoh penerapan self-compacting concrete. Yang pertama itu pada Menara Taipei 101 di Taiwan, digunakan pada kolom dan dinding geser atau shear walls pada bagian struktur yang padat dan kritis. Yang kedua itu markas besar CCTV di Beijing, Tiongkok, digunakan pada struktur sangat kompleks dan miring, bentukan geometrik yang tidak biasa. Nah, yang ketiga, jembatan Rion Anti-Rion di Yunani, digunakan secara ekstensif pada pilon dan fondasi jembatan kabel tetap. Nah, mungkin hanya itu yang dapat kami paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jika ada yang ingin ditanyakan silahkan bertanya di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.